Jadi orang kita dibunuh lalu mereka buang di lubang ini. Panjang lubang ini Pak lebih kurang 72 meter langsung ke pinggir sungai Lembang Aresiano. Nah pembikinan lubang ini Pak tahunnya 1942 Pak sampai tahun 45. Jadi kegunaan penjara ini Pak bagi Jepang juga ini buat orang kita yang malas kerja atau yang membangkang Pak. Tapi main-mainnya ini Pak bukan mereka tunggu di dalam penjara, mereka buang Pak. Jadi Oke, assalamualaikum. Balik lagi sama saya Andri, luar biasa di luar. Kali ini saya melihat sejarah kelam Indonesia, yaitu sebuah saksi bisu lubang Jepang merupakan sebuah terowongan bunker perlindungan yang dibangun tentara pendudukan Jepang sekitar tahun 1942. Bunker ini untuk kepentingan pertahanan mereka, tapi yang kerja adalah warga negara Indonesia kita. Tetap protokol kesehatan dijalankan. Oke, terima kasih. Oke, ini dia saksi bisu sejarah kelam Indonesia. Langsung aja, lubang buaya. Aduh. Lubang Jepang. Oke, lanjut. Di depan lubang Jepang. Jadi ini peninggalan perang dunia kedua Pak. Nah ini kenapa dinamakan lubang Jepang Pak? Jadi ini akan tinggal di sini Jepang. Ya. Jadi lubang ini mempunyai panjang lebih kurang 1,5 km Pak totalnya. Ya, jadi di dalamnya nanti kalau Bapak masuk bisa lihat ada terdapat 25 ruang-ruangan ya Pak ya. Nah, jadi di posisi Bapak sekarang kita di nomor 1. Nah, Jepang di sini akan menyimpan peralatan perangnya Pak, karena di sini waktu tahun 84 direnovasi Pak, banyak dijumpai bekas-bekas senjata Jepang dulunya Pak. Nanti juga Bapak bisa lihat bekas penjara. Nah, bekas tempat orang kita yang disiksa sama Jepang ya Pak ya. Karena yang bikin lubang ini Pak bukan Jepang, melainkan orang kita yang dipaksa, itu namanya rumusa atau pekerja paksa Pak. Jadi orang kita dibunuh lalu mereka buang di lubang ini. Panjang lubang ini Pak lebih kurang 72 meter langsung ke pinggir sungai Lembang Aresiano. Di atas ini Pak digunakan oleh Jepang ini buat mereka mengintai. Karena yang bikin lubang Jepang ini Pak rumusannya bukan penduduk Padang atau Bukit Tinggi Pak ya. Itu melainkan didatangkan atau diculik sama Jepang dari daerah Pulau Jawa. Kita keluarnya Pak di pintu nomor 10 ya. Nanti Bapak kita keluar sini, kita naik tangga semacam duplikat tembok Cina atau Great Wall. Kalau Bapak pernah dengar dulu ya. Nah setelah Bapak naik tangga nanti bisa lihat pemandangan Aresiano yang pernah diabadikan di uang 1000 lembaran kita yang tahun 80. Jadi kalau bapak-bapak udah melihat uang Aresiano yang pernah diabadikan di uang kita, berarti bapaknya udah include datang ke Bukit Tinggi. Ya, di dalamnya kita jaga ngomongnya Pak. Iya. Ya, karena dulunya Pak banyak dijumpai di bawah sana Pak waktu tahun 84 direnovasi Pak, yaitu kerangka-kerangka atau tulang-tulang. Sebab orang kita yang bekerja di sini semuanya dibunuh oleh Jepang Pak. Nah kenapa mereka bunuh Pak ya supaya jangan terbongkar rahasia mereka. Oke Pak. Kita sebelah kiri Pak, kita awalnya baca doa Pak ya. Jangan mencar-mencar ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Ini ada 132 anak tangga, kata pemandunya ya guys. Nah ini Pak salah satu ventilasi udaranya Pak yang menghadapnya ke bibir jurang ya Pak ya. Jadi ya, yang terang yang ujung Pak itu bukan cahaya lampu, melainkan cahaya luar Pak. Jadi ini digunakan oleh Jepang buat pintu emergency atau pintu darurat Pak. Oh berkaca, itu kan ruangnya tadi dijadikan museum juga ini Pak. Jadi senjata-senjata yang pernah dijumpai dalam lubang ini Pak nanti akan disamarkan di asalnya. Di dinas kantor persada Pak. Karena senjata itu udah banyak berkarat Pak ya. Ya. Tapi kalau yang ada juga yang masih yang bagusnya Pak ini di museum di depan sana Pak, yang Museum Berdaya Eka Dharma. Itu peninggalan Jepang, Belanda, Inggris juga ada di sana Pak. Jadi sekarang kursi Bapak kita ini di sentralnya atau di tengah-tengah lubang Jepang Pak. Jadi Bapak lihat di sini tadi ya, itu Pak yang mana dari ujung sana Pak sampai ujung sana ada lagi 15 ruangan atau kamar Pak.
Jadi rencana Jepang akan mereka bikin di bawah sini Pak, seperti tempat barak mereka ya Pak, tempat meeting, tempat makan, masih banyaklah yang lain lagi Pak ya. Seperti pemancar radio bawah tanah, rumah sakit bawah tanah itu akan mereka bikin sini Pak. Tapi sebenarnya lubang ini sama sekali belum sempat dipakai Pak. Kenapa belum sempat dipakai Pak ya? Dikarenakan mungkin Bapak udah tahu ya, negara keburu dibom atom Pak, Hiroshima dengan Nagasaki. Dari Jepang kalah Pak ya. Tapi semuanya orang kita yang bekerja di sini tadi Pak, semuanya dibunuh oleh Jepang supaya jangan terbongkar rahasia mereka Pak. Jadi tahun 84 direnovasi Pak, 86 baru resmi jadi objek wisata Pak. Itu yang meresmikan Bapak Menteri Fuad Hasan. Nah, pembikinan lubang ini Pak tahunnya 1942 Pak sampai tahun 45. Nah, 45 19 Agustus baru negara dibom atom ya Pak, Hiroshima dengan Nagasaki. Jadi di bersiali sejarah Pak, kalau sempat Jepang menang Perang Dunia Kedua Pak ya, mungkin kota Bukit Tinggi jadi ibu kota Asia Tenggara Pak. Kenapa Pak ya? Karena basis atau tempat pertahanan militer mereka yang terluas di Indonesia Pak, cuma yang di kota Bukit Tinggi. Nah, juga kenapa di kota Bukit Tinggi mereka bikin bunker yang terluas Pak ya, dikarenakan kota Bukit Tinggi bekas patahan lempengan bumi Pak. Jadi menurut ilmu mereka patahan lempengan bumi ini nggak akan terjadi untuk kedua kalinya Pak. Makanya waktu terjadi getaran, tanah-tanah ini akan mengikuti arahnya getaran Pak. Pak, kita lihat penjara sama dapur nih. Ini lubang ini Pak dijumpai sebenarnya setelah tahun mereka baru dijumpai, tapi lubang ini bukan dicari Pak. Lubang ini dijumpai secara tidak sengaja sama penduduk tempat. Karena dulunya orang kita identiknya kalau memasak menggunakan kayu bakar Pak. Jadi penduduk ini nggak berani masuk, karena masih trauma dengan perang. Ini yang nomor 7 Pak. Penjara tadi Pak ya. Jadi kegunaan penjara ini Pak, bagi Jepang gunanya ini buat orang kita yang malas kerja atau yang membangkang Pak. Jadi dimasukkan ke penjara sama Jepang, kemudian dibunuh Pak ya. Tapi mayat-mayatnya ini Pak bukan mereka tumpuk di dalam penjara, mereka buang Pak. Jadi di dalam lubang ini Pak ada lagi lubang ke bawah. Nah, panjangnya lebih kurang 72 meter Pak. Nah, lubang itu yang digunakan oleh Jepang untuk pembuangan Pak ya. Jadi kenapa dinamakan untuk pembuang mayat Pak? Waktu ini direnovasi Pak, di bawah lubang itu banyak dijumpai kerangka Pak, tapi nggak lengkap. Karena dijumpai di sana waktu itu Pak ya, direnovasi ada yang kepala, ada yang gigi aja pisah Pak. Jadi nggak lengkap. Kita ke sini Pak, kita naik tangganya semacam Great Wall ya, duplikat tembok Cina Pak ya. Nah, setelah itu nanti bisa Bapak lihat itu pemandangan view Lembaga Resiano yang pernah diabadikan di uang 1000 kita yang tahun 80. Jadi kalau Bapak tidak ada yang paket boleh ketik di Google uang 1000 tahun 80. Nanti kita lihat yang asli Pak. Dan sekarang kita menuju ke pintu keluar. Ini pintu keluar ya Pak ya? Gimana Pak? Pintu keluar gitu? Ya. Oke, kita keluar. Kita udah selesai berarti muternya? Belum. Dalam lubang ini sudah selesai. Oh, tapi kita naik tangga duplikatnya tembok Cina. Oke. Great Wall. Ini pintu keluarnya. Ini namanya apa Pak tadi Pak? Great Wall. Great Wall. Great Wall. Great Wall. Yeah. Great Wall guys. Tembok Cina. Wall tembok Cina. Tapi yang di seberang sana Pak, dindingnya ini tembok kiri kanan. Oh iya. Kalau ini ditukar sama stainless nih Pak. Oke. Tukar stainless. Seberang sana. Sebelah ini. Mantap. Jangan ada dusta di antara kita. Ini luar biasa Jepang. Oh bisa. Ngobrol Great Wall. Tembok Cina.
Kami namakan sama pengunjung luar nih Pak, ini Green Canyon yang terpanjang di Indonesia Pak. Green Canyon. Jalan menuju Ini tembusan air sungainya berakhirnya di Laut Basaman. Hampir dulu Bang, dasternya Jadi nih. 300. Nih baju kaosnya 400 nih. Kalau di jam gadang ini 300 nih bajunya. Setelan buat anak-anak juga ada. Ini baju kaos kan. Banyak yang jualan ternyata. Tadi di sini kita juga dimanjakan dengan pemandangan yang luar biasa, bagus, keren, cukup menghibur, menghilangkan penat di kepala. Di Malang ada nggak Pak ya? Dampit Pak. Berapa ini Pak miniatur ini Pak? Kita bikin langsung begini. Oke, di lubang Jepang udah. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.